apakah kalau seandainya teman-teman dapat kesempatan untuk job matching Mensetsu, apakah teman-teman itu boleh pilih job? Action! Minasan konnichiwa Pauko desu. Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas yaitu tentang job ya, atau mencari pekerjaan di Jepang. Karena kemarin ini gue dapat pertanyaannya dari teman-teman, yaitu pertanyaan seperti ini. Bang, kalau seandainya kita berangkat ke Jepang melalui LPK, apakah kita bisa pilih job? Karena mungkin ini juga hal yang sangat penting ya buat teman-teman ya. Nanti takutnya salah-salah pilih job gitu kan. Nanti takutnya salah pilih job, nggak enak Jepang, minta pulang atau minta pindah pekerjaan gitu kan. Akhirnya susah sendiri seperti itu. Nah, jadi di sini gue akan jelaskan ya kepada teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu, silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, buat teman-teman yang sekarang lagi ada di Indonesia yang pengen pergi ke Jepang, ada beberapa hal yang menjadi harus teman-teman perhatikan ketika teman-teman itu masuk LPK ya. Nah, jadi ada beberapa faktor yang harus teman-teman perhatikan, yaitu adalah LPK, jenis bidang pekerjaannya, sama jenis visanya. Nah, yang paling penting itu adalah di jenis visa ini ya, apakah teman-teman itu pergi ke Jepang itu dengan visa Tokutegino atau visa pemagang seperti itu ya. Karena kalau visa pemagang itu ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan. Di sini gue akan lebih fokusnya ke visa pemagang ya, dan gue akan jelaskan apakah untuk di visa pemagang itu teman-teman bisa pilih job nggak. Dan satu lagi ya, kalau untuk visa pemagang itu memang satu-satunya cara itu adalah, bukan satu sih, dua-duanya cara, yaitu adalah melalui swasta atau melalui IAM Japan. Karena untuk pemagang sendiri teman-teman itu nggak bisa pergi lewat mandiri, berbeda dengan Tokutegino ya, teman-teman itu bisa perginya mandiri seperti itu. Nah, kita balik lagi ya untuk pembahasan di visa pemagang. Apakah kalau seandainya teman-teman datang dari Indonesia ke Jepang dengan menggunakan visa magang melalui LPK, kita anggaplah namanya LPK swasta ya, seperti itu. Nah, apakah kita sebenarnya bisa milih job? Nah, sebenarnya untuk LPK ini sendiri ada bermacam-macam sistem ya dari setiap LPK ya, karena kan di Indonesia ini ada banyak LPK ya. Nah, maka dari itu di sini gue akan contohkan satu sistem LPK di LPK gue dulu ya, waktu gue masih pemagang. Nah, kalau untuk LPK gue yang lama itu, anggaplah kita masuk ke LPK itu dalam satu angkatan. Dalam satu angkatan itu terdiri dari 20 orang seperti itu ya. Nah, dalam 20 orang ini itu mungkin akan dapat job yang berbeda-beda dan job matching yang waktunya itu nggak sama. Jadi sistem di LPK gue yang lama itu adalah yang duluan masuk itu yang duluan dapat kesempatan job matching. Misalnya kan pastinya dalam satu LPK itu ada senpai yang angkatan lebih di atas daripada kita gitu kan. Nah, jadi yang pastinya senpai ini dulu yang akan dapat kesempatan untuk Mensetsu. Jadi nanti setelah senpai itu dapat jadwal Mensetsu, udah dapat job semua, nanti baru job itu diturunkan ke slot job itu diturunkan ke kohai, ke angkatan kita gitu kan. Jadi nanti kalau seandainya senpai itu udah nggak ada lagi gitu kan, maksudnya udah pada dapat job, udah pada punya kesempatan Mensetsu, jadi slot-slot yang kosong itu bakal dikasih ke kohai. Jadi ada kemungkinan juga kita bakal Mensetsu bisa bareng sama senpai gitu, karena mungkin misalnya jobnya itu butuh 5 orang, ternyata senpainya cuma ada 3, jadi kan bisa dimasukin kohai 2 orang seperti itu. Nah, dan bisa juga nggak tertutup kemungkinan kalau kita itu berangkat bareng sama senpai, bisa juga seperti itu kan. Nah, nanti hal yang seperti itu jalan terus, nanti job matching masuk, job matching masuk, job matching masuk seperti itu kan, sampai angkatan teman-teman itu habis. Nah, apakah kalau seandainya teman-teman dapat kesempatan untuk job matching Mensetsu, apakah teman-teman itu boleh pilih job? Nah, anggaplah misalnya dalam LPK itu hanya di saat itu ada job matching untuk peternakan misalnya, tetapi teman-teman itu passionnya ke pertanian, nggak mau peternakan. Teman-teman bisa aja sih menolak job, oh sensei saya nggak mau job peternakan, saya maunya pertanian. Oh ya udah, berarti nanti teman-teman bisa tunggu job pertanian kalau seandainya ada tawaran job pertanian, artinya teman-teman skip job peternakan seperti itu kan. Nah, tetapi kalau seandainya teman-teman terlalu banyak nge-skip job, belum lagi kalau seandainya teman-teman ternyata dapat nih tawaran job pertanian, kan belum jaminan juga kalau teman-teman itu pasti lulus job Mensetsunya seperti itu ya. Nanti kalau seandainya teman-teman terlalu banyak nge-skip, nanti teman-teman itu bakal didahuluin sama teman-teman yang lain. Nanti teman-teman yang lain itu udah pada dapat job, ternyata udah pada lulus Mensetsu gitu kan, yang udah lulus dokumen dan berangkat duluan. Nah, jadi nanti teman-teman itu bakal ketinggalan gitu. Belum lagi kalau seandainya udah masuk kohai yang baru gitu kan, bisa jadi posisi teman-teman itu diloncatin sama kohainya karena teman-teman terlalu banyak milih job seperti itu ya. Bisa jadi nanti diduluin sama kohainya yang duluan berangkat ke Jepang, dan hal seperti itu juga banyak yang terjadi dengan berbagai macam faktor dan alasan seperti itu. Nah, jadi sebenarnya itu sih beberapa risiko yang harus teman-teman perhatikan kalau seandainya teman-teman terlalu banyak memilih job di permagangan. Jadi teman-teman itu bisa aja ditinggal sama teman-temannya satu angkatan atau diloncatin sama kohai seperti itu. Dan biasanya kan hal yang seperti itu jangan sampai terjadi gitu kan. Masa lebih duluan kohai yang berangkat ketimbang kita seperti itu kan. Nah, nanti kalau hal yang seperti itu terjadi, pada akhirnya
teman-teman itu berpikir, oh ya udahlah, daripada nunggu job kelamaan yang sesuai dengan keinginan, ya udah job apa aja. Nah, pada akhirnya nanti ini teman-teman berangkat dengan job yang apa yang ada aja seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya ya kalau kita lihat, kalau gue simpulkan ya, kalau seandainya teman-teman itu datang ke Jepang dengan menggunakan visa magang, teman-teman itu bisa sih pilih-pilih job, tetapi dengan resiko yang gue sampaikan tadi, yaitu misalnya ditinggal teman seangkatan atau ditinggal sama kohai, diloncatin sama kohai seperti itu. Dan akhirnya ujung-ujungnya teman-teman ya pilih ya udah job yang mana aja, yang ada aja. Kikyoku teman-teman nanti perginya dengan job yang random gitu. Ya syukur-syukur kalau seandainya teman-teman itu dapat job yang sesuai dengan yang teman-teman inginkan seperti itu ya. Nah, berbeda dengan halnya dengan Tokutei Gino ya. Kalau Tokutei Gino kan teman-teman itu untuk pergi ke Jepang dengan menggunakan Tokutei Gino itu kan harus ada 2 syarat. Yang utama itu adalah sertifikat bahasa, yang kedua adalah sertifikat skill gitu kan. Nah, ketika teman-teman lulus sertifikat ujian skill ini, teman-teman itu kan udah memutuskan sendiri teman-teman ikut ujian skill yang ini. Misalnya teman-teman ikut ujian skill pertanian, artinya kan teman-teman yang memilih untuk ikut ujian skill pertanian untuk job matching ke pertanian, itu teman-teman yang sendiri yang milih. Jadi kalau Tokutei Gino teman-teman lebih fleksibel ya, bisa milih-milih job. Tetapi kalau Ginei Jisuse itu biasanya mana ada job yang ada di situ teman-teman masuk, biasanya seperti itu. Kalau nolak sih sebenarnya sah-sah aja, cuma nanti kan keduluan sama yang lain itu nggak enak juga kan rasanya ditinggal seperti itu. Nah, tapi satu lagi ya, hal yang paling penting ya, itu balik lagi ke sistem LPK-nya masing-masing yang gue ceritakan tadi. Itulah LPK yang versi gue ya, LPK yang gue jalanin. Kalau mungkin di LPK lain mungkin sistemnya ada juga yang mungkin satu angkatan, satu berangkat, satu job, mungkin ada juga seperti itu ya. Atau mungkin LPK yang lain itu mungkin jobnya banyak, bisa milih-milih job dan macam-macam ya. Pokoknya setiap LPK itu pasti memiliki sistem yang berbeda-beda, nggak jadi apa ya, bukan berarti setiap LPK itu sistemnya sama seperti yang gue jelasin tadi ya. Jadi kalau menurut gue, kalau teman-teman itu memang pengen milih-milih job, mungkin dipikir dulu, mungkin sebaiknya ambil Tokutei Gino aja seperti itu, tinggal sedikit belajar ke N4 seperti itu ya. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya informasi yang bisa gue sampaikan ya buat teman-teman yang masih mikir atau masih bingung ya, apakah untuk ke Jepang itu bisa milih job atau enggak. Bisa kalau seandainya teman-teman itu menggunakan visa Tokutei Gino, itu lebih fleksibel. Tapi kalau seandainya teman-teman menggunakan visa magang, mungkin ada beberapa risiko yang harus teman-teman hadapi ya, seperti itu ya. Nah, jadi lebih kurang seperti itu. Kalau seandainya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan tulis di komen. Gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Kak.